Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang penjual nasi goreng bernama Pak Surya. Ia dikenal sebagai pria ramah, tetapi kehidupannya pas-pasan. Setiap malam, ia mendorong gerobaknya menyusuri jalanan kampung. Namun, pendapatannya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suatu malam yang sepi, saat Pak Surya sedang membersihkan gerobaknya di pinggir sungai, seorang lelaki tua misterius menghampirinya. Wajah lelaki tua itu pucat, mata tajam, dan suaranya berat. Ia bertanya, "Kamu ingin hidupmu berubah, nak? Ingin jualanmu selalu laris?" Pak Surya yang putus asa karena penghasilannya tak cukup, mengangguk tanpa pikir panjang. Lelaki tua itu tersenyum samar. "Baiklah, temui aku di Bukit Bambu tengah malam nanti. Aku akan tunjukkan jalannya." Dengan rasa penasaran dan sedikit takut, Pak Surya mengikuti instruksi laki-laki itu. Tengah malam, ia tiba di Bukit Bambu yang gelap dan sunyi. Di sana, lelaki tua itu menunggunya sambil membawa seekor ayam hitam. "Ini pesugihan," katanya. "Kamu hanya perlu memberikan persembahan setiap malam Jumat, dan daganganmu akan laris manis." Pak Surya awalnya ragu, tetapi lebih tua itu berjanji bahwa ia tidak akan membahayakan dirinya atau keluarganya, asalkan ia mematuhi aturan. Akhirnya, Pak Surya menerima tawaran itu dan mengikuti ritual yang diperintahkan. Sejak malam itu, kehidupan Pak Surya berubah drastis. Gerobak nasi gorengnya selalu dikerumungi pembeli, tak peduli pagi, siang, atau malam. Orang-orang rela mengantri panjang demi nasi gorengnya. Rumahnya yang dulu sederhana kini berubah menjadi megah, dan keluarganya hidup serba berkecukupan. Namun, perubahan itu datang dengan harga yang mahal. Setiap malam Jumat, Pak Surya harus mengantarkan persembahannya ke Bukit Bambu. Semakin lama, jumlah persembahan yang diminta semakin besar. Bukan hanya makanan atau uang, tetapi sesuatu yang lebih berharga, yaitu darah. Pak Surya mulai merasa takut dan tertekan. Mimpi buruk menghantuinya setiap malam. Ia sering melihat bayangan lelaki tua itu dengan senyuman menyeramkan, seolah-olah mengingatkan Pak Surya bahwa ia tidak bisa lepas dari perjanjian tersebut. Suatu malam Jumat, Pak Surya memutuskan untuk tidak lagi memberikan persembahan. Ia merasa cukup dengan semua kekayaan dan ingin hidup tenang. Namun, keputusannya itu membawa bencana. Gerobak nasi gorengnya terbakar tanpa sebab. Keluarganya jatuh sakit dan ia mulai kehilangan pembeli. Pak Surya akhirnya kembali ke Bukit Bambu untuk meminta maaf. Namun, lelaki tua itu sudah tidak ada. Sebagai gantinya, Pak Surya hanya menemukan bayangan dirinya sendiri, terpantul di mata ayam hitam yang kini menatapnya dengan tajam. Sejak saat itu, Pak Surya tak lagi terdengar kabarnya. Ada yang bilang ia pindah ke desa lain, dan ada juga yang percaya bahwa ia telah diambil oleh kekuatan gaib yang dulu memberikan kekayaannya. Di kampung itu, gerobak nasi gorengnya yang hangus masih dibiarkan begitu saja, sebagai pengingat bagi siapa saja yang ingin cepat kaya melalui jalan yang kelam. Setelah kepergian Pak Surya, desas-desus tentang pesugihannya menyebar luas di kampung itu. Warga yang penasaran sering mendatangi gerobak nasi gorengnya yang hangus, namun tak ada yang berani menyentuhnya. Beberapa mengaku melihat bayangan samar seorang pria yang sedang menggoreng nasi di sana pada tengah malam. Bau harum nasi goreng yang menggugah selera sering tercium, meskipun tak ada siapapun. Namun ada satu pemuda bernama Andi
yang merasa tertantang. Ia adalah seorang pedagang kecil yang ingin sukses seperti Pak Surya. Rasa penasaran dan keinginan untuk tahu kebenaran membuat nekat mendatangi gerobak itu pada malam Jumat. Dengan membawa sesajian kecil berupa nasi dan dupa, ia duduk di depan gerobak tersebut sambil menunggu sesuatu terjadi. Tepat tengah malam, udara menjadi sangat dingin, angin kencang berhembus, dan suara langkah kaki terdengar dari arah bukit bambu. Perlahan, sosok bayangan muncul di balik pepohonan. Andi terkejut saat melihat bahwa sosok itu adalah Pak Surya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan senyumannya mengerikan. "Kenapa kau di sini?" tanya Pak Surya dengan suara serak. Andi gemetar, tetapi ia beranikan diri. "Aku ingin tahu rahasiamu, Pak. Apa benar kau mendapatkan kekayaan dari pesugihan?" Pak Surya tertawa kecil. "Rahasiaku adalah pilihan yang salah. Kau ingin kaya, anak muda? Kau siap menerima konsekuensinya?" Andi yang sudah tersihir oleh janji kekayaan mengangguk. Pak Surya menunjukkan ke arah bukit bambu. "Pergilah ke sana dan cari pohon bambu terbesar. Ketuk 3 kali dan kau akan bertemu dengan penjaga perjanjianku. Tapi ingat, sekali kau masuk, kau tak akan bisa kembali seperti dulu." Tanpa pikir panjang, Andi pergi ke bukit bambu seperti yang diperintahkan. Ia menemukan pohon bambu besar di tengah hutan dan mengetuknya 3 kali. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar dan sebuah pintu kecil muncul. Dari dalamnya keluar seekor ayam hitam dengan mata merah menyala. "Siapkah kau menukar hidupmu dengan apa yang kau inginkan?" tanya ayam itu dengan suara manusia yang mengerikan. Andi dengan ambisi yang membutakan menjawab, "Aku siap." Ayam itu tersenyum lebar, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Andi tak sadar bahwa saat itu ia telah menyerahkan jiwanya. Dalam beberapa hari, dagangannya mulai laris. Semua orang membicarakan nasi goreng Andi yang lebih enak daripada siapapun di kampung itu. Namun, seperti Pak Surya, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap malam Jumat, suara ayam hitam terdengar di luar rumahnya. Bau anyir darah menyebar di sekitar dapurnya, dan ia sering terbangun dengan tangan berlumuran darah, tanpa tahu apa yang terjadi. Warga mulai menghindarinya, menganggap nasi gorengnya membawa sial. Bahkan mereka yang memakannya sering jatuh sakit atau tertimpa musibah. Andi akhirnya menyadari bahwa kekayaan ia peroleh hanyalah awal dari penderitaan. Namun, ia sudah terlambat. Bayangan Pak Surya sering muncul di mimpinya, memintanya untuk melanjutkan persembahan. Setiap kali ia mencoba melawan, ia merasakan tubuhnya melemah, seperti ada sesuatu yang perlahan merenggut kehidupannya. Hingga suatu hari, Andi menghilang tanpa jejak, sama seperti Pak Surya. Gerobak nasi gorengnya ditemukan terbakar di tempat yang sama, dengan bau dupa dan darah menyengat. Warga kampung kini sepakat untuk menjauhi bukit bambu dan tempat gerobak itu berada. Mereka percaya bahwa siapapun yang ingin mencoba mencari jalan pintas seperti Pak Surya dan Andi akan berakhir dengan nasib yang sama. Namun, pada malam-malam tertentu, suara wajan beradu dan bau harum nasi goreng masih tercium dari tempat itu. Bagi yang mereka cukup nekat untuk mendekat, bayangan Pak Surya dan Andi terkadang terlihat, seolah menggoreng nasi untuk pelanggan-pelanggan yang tak kasat mata. Waktu berlalu, dan desa itu tetap dihantui oleh cerita kelam tentang gerobak nasi goreng. Meski sebagian besar warga memilih menjauhi tempat berkutuk itu, selalu ada orang di luar penasaran dengan kisah tertentu. Sampai suatu malam, seorang pria bernama Darto, pendatang baru di desa itu, mendengar cerita tentang gerobak dan pesugihan tersebut. Ia adalah seorang pedagang keliling yang hidup serba sulit. Rasa penasaran dan keinginannya untuk sukses
membuatnya memutuskan mengunjungi tempat itu. Ketika ia sampai di lokasi, malam sudah larut. Gerobak hangus itu masih berdiri di sana. Meski sudah lama tak disentuh manusia, dan dengan membawa lilin sebagai penerang, Darto berlutut di depan gerobak sambil berkata, "Jika ada yang bisa membantuku mengubah hidupku, tunjukkanlah jalannya." Awalnya tidak ada yang terjadi, namun ketika lilinnya hampir padam, angin dingin berhembus kencang dan suara langkah terdengar dari kejauhan. Perlahan, bayangan dua sosok muncul dari kegelapan, Pak Surya dan Andi. Wajah mereka pucat, mata mereka cekung dan senyum menyeramkan tertampang di wajah mereka. Pak Surya berbicara pertama kali. "Apa yang engkau cari, anak muda?" Darto yang sudah setengah ketakutan namun penuh harap menjawab, "Aku ingin hidup berubah. Aku ingin kaya dan sukses." Andi menambahkan dengan suara lirih, "Kau tahu apa yang kau korbankan, bukan? Jalan ini tak pernah gratis." Tanpa berpikir panjang, Darto mengangguk. Ia merasa yakin bahwa ia bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Berbeda dari mereka, Pak Surya dan Andi tersenyum tipis lalu menunjukkan ke arah bukit bambu. "Pergilah, dia menunggumu." Darto mengikuti perintah mereka, dan seperti kisah sebelumnya, ia menemukan pohon bambu besar dan mengetuknya 3 kali. Pintu kecil kembali terbuka dan ayam hitam yang sama muncul dengan tatapan menyeramkan. "Kau telah membuat pilihan," kata ayam itu, "tapi ingat, setiap kekayaan yang kau peroleh akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu." Darto hanya mengangguk, mengabaikan peringatan itu, lalu fokus pada impian kekayaannya. Dalam hitungan hari, hidup Darto berubah. Usahanya berkembang pesat dan ia menjadi salah satu orang terkaya di desa itu. Namun, seperti yang telah terjadi pada Pak Surya dan Andi, bayang gelap mulai menghantui hidupnya. Suara ayam hitam terdengar setiap malam, dan ia mulai merasakan tubuhnya melemah. Satu persatu orang yang terdekat dengannya meninggal secara misterius. Istrinya, anak-anaknya, hingga kerabat jauhnya. Kekayaannya menjadi sia-sia karena ia kehilangan segalanya. Pada akhirnya, Darto menyadari bahwa pesugihan ini bukanlah berkah, melainkan kutukan yang tak pernah bisa dihentikan. Suatu malam, Darto menghilang, sama seperti Pak Surya dan Andi. Gerobaknya ditemukan hangus di lokasi yang sama, seolah menjadi simbol dari lingkaran kutukan yang terus berulang. Kini warga desa benar-benar meninggalkan area itu. Mereka percaya bahwa tempat itu adalah pusat dari kekuatan jahat yang terus mencari korban baru. Namun, cerita ini tetap hidup menjadi pengingat bagi siapapun yang tergoda untuk mencari kekayaan dengan cara yang kelam. Dan di malam-malam tertentu, bau harum nasi goreng masih tercium, diiringi suara tawa lirih dari bayangan 3 sosok yang menggoreng nasi di kegelapan. Pak Surya, Andi, dan Darto, mereka kini menjadi bagian dari lingkaran abadi yang tak pernah kembali. Oke, sekian, terima kasih cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.